5 tahun. 5 tahun. Jonathan kesini tadi diantar mama. Mama, untuk mama, Ya. untuk mama, iya, untuk mama, iya. Kalau Saya sudah kayu Pak, TT, prodi bimbingan sudah kunjung baik. Saya Ibu Wulandari, saya pengajar di sini di PT Golden Kids. Saya sudah cukup lama mengajar di sini dan saya dari prodi Pendidikan Agama Kristen. Jadi saya sudah bersama sama Renata ya, jadi saya punya tentang Jonathan. Oke. Jonathan itu termasuk murid yang paling lama di sini dan sebelum kepemimpinan dari Bu Evi, yaitu Miss Melda, pernah juga. Jadi selama itulah, jadi udah berapa pemimpin itu Jonathan udah ada di sini seperti itu. Jadi murid yang paling lama. Dan kalau tanya kebutuhannya, Jonathan itu kebutuhannya autis murni, dan dia sudah banyak berkembang kalau dilihat. Tapi kalau dilihat ditanya dia awalnya bagaimana, saya kurang paham juga karena sebelum saya mengajar di Golden Kids, Jonathan juga sudah ada seperti itu. Tapi kalau di saat ini dia sudah bisa membuat lengger, membuat keset, meskipun itu tidak dikerjakan sama Jonathan secara full gitu kan. Jadi kalau untuk finishingnya pasti dibantu sama guru-gurunya seperti itu. Tapi untuk melihat bagaimana pola seharusnya dia sudah bisa melakukannya itu. Kalau dalam hal akademik dia memang nggak kita push ke sana. Tapi kalau untuk berhitung dia sudah bisa, untuk membaca dia sudah bisa, menulis dia juga sudah bisa, meskipun tulisannya kecil-kecil kayak dokter gitu kan, gitu. Itu si Jonathan. kalau boleh tahu umur Jonathan berapa ya kak? Jonathan usianya sudah 31 atau 32 gitu. Jadi dia termasuk yang paling dewasa di sini. Tapi comel. Ya? Comel Jonathan. Iya, dia lebih cerewet sih gitu. Iya. Karena kalau anak autis itu kan dia terpola. Kalau dia taunya posisi kursi ini harus di sini, dia maunya di situ. Kalau udah jam 9 misalkan udah saatnya dia udah ibadah anak gitu, jadinya istirahat. Enggak juga, dia mulai bisa mengontrol. Dan kalau dia sudah mulai tantrum, dia butuh ruang untuk dia tenang sendiri gitu. Dia nggak mau ada kondisinya itu lebih banyak suara, jadi dia butuh tempatnya itu tenang, jadi dia bisa cooling down sendiri lah gitu. Kalau di Golden Kids ini pusat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, tapi tidak ada terapinya gitu. Dan di Golden Kids ini terbagi menjadi 70% ke arah kreativitas dan kemandirian mereka, dan 30%-nya itu baru ke arah akademik. Dan kembali lagi, arah akademiknya itu arah akademiknya itu seperti apa yang menjadi kebutuhan mereka, seperti itu, kayak pelajaran IPA. Kan dia nggak perlu tuh belajar tentang biologi dalam hal mengenal zat-zat seperti ini. Untuk anak-anak. Ya, apa untuk Jonathan aja deh? Kalau melakukan tes secara Tes langsung gitu ya? ya itu nggak ada. Iya. Cuman kita di sini observasi. Iya, sama observasi. gurunya. Jadi kita melihat Jojo ini lebih kemana nih bakatnya. Oh, dia ternyata kalau mewarnai rapi, dia nggak terlalu kasar. Jadi kita olah terus ke sana. Terus nanti Golden Kids kan suka mengadakan lomba. Dan setahun sekali kita ada lomba. Nah, salah satunya kita masukkan lomba mewarnai, lomba meniru gambar. Jadi nanti anak-anak itu bisa tersalurkan bakatnya mereka. Oh, ada lomba berenang misalkan, kita buat lomba renang untuk anak-anak yang bisa renang. Kita bikin lomba bernyanyi untuk anak-anak yang bisa bernyanyi. Kita buat lomba fashion show untuk anak-anak suka seragam. Nah, seperti itu sih. Melalui observasi dari guru-gurunya seperti itu, dan itu butuh waktu yang panjang juga. Iya, betul. Kan nggak setahun untuk
Karena kan kita harus kenalin anaknya. Iya, Dia betul, kemana Mas. bakatnya, dia butuh apa.